Terus ada lagi ya kan, baru awal naik aja Pak Presiden udah bilang upah minimum regional termasuk UMR naik 6,5%. Itu kan tidak pro bisnis. Nah, bagaimana mau menciptakan lapangan kerja kalau bisnisnya pada bangkrut? Kan itu poinnya. Ya kan saya tidak against pro rakyat, tapi please rakyat itu cuma bisa mendapatkan pekerjaan kalau bisnisnya jalan. Gitu. Tapi yang buka pabrik di sini kan juga seringkali juga banyak hambatannya kan, Waduh. Prof. Iklim investasi kita di sini tidak sebagus di negara-negara lain. Akhirnya pada larinya ke ujung-ujungnya ke negara tetangga, Malaysia, Vietnam. Ini poin yang bagus. Ah. Dengan adanya shock dari Trump ini, semoga pemerintah kita sadar bahwa Indonesia is high cost economy. Ya banyak sekali ya kan pungli-pungli, palakan-palakan yang sama sekali mengganggu investor untuk masuk. Dari mulai birokrasi ya kan yang begitu ribet dibandingkan di Vietnam atau negara lain. Lantas begitu lapaknya udah dibuka di lapangan, datang ormas-ormas, puluhan ormas ya Minta kan. THR. Minta THR, minta bulanan, minta tahunan. Uang keamanan. Exactly. Bahkan kemarin ada beritanya bahwa beberapa pabrik-pabrik yang ada di Kerawang apa Cikarang sana, pabrik Cina ya pada tutup ya karena nggak tahan dengan palakan-palakan para ormas-ormas ini. Nah, pemerintah seharusnya aware bagaimana meningkatkan efisiensi daripada barang-barang kita dengan menghilangkan birokrasi yang ribet dan preman-preman di sekitar pabrik-pabrik itu sehingga kita bisa kompetitif barang-barang kita di luar negeri. Kalau aware kan seharusnya sudah ya, Prof. Ini dari zamannya Pak Jokowi loh kita bahas ini kan. Tapi gini, masalahnya kan di dalam demokrasi ini ya para elit politik lebih enak ya melobi-lobi di atas kalau menurut saya ya, karena di bawah ini kan recehan, nggak ada duitnya ya kan, ya udah biarin aja lah ya kan, mudah-mudahan mereka survive. Maaf saya ngomong begitu ya, karena saya lihat ini demokrasi juga ada sisi baiknya, ada sisi buruknya ya. Sisi buruknya adalah kembali lagi bahwa mereka berkompetisi mendapatkan jabatan, mendapatkan kekuasaan dengan melupakan apa yang terjadi di lapangan ya dengan rakyat kecil ya. Nah, mudah-mudahan dengan kasus Trump ini saya rasa para pengambil kebijakan, para pembuat kebijakan ya kan, para pemangku kekuasaan sadar bahwa ekonomi kita tidak kompetitif. Gitu loh, karena tadi high cost ya kan. Ongkos, bayangin aja juga saya satu pesan saya, please Bapak Presiden bukan pro rakyat, pro bisnis. Ini pesan saya. Usulnya begitu? Ya. Harus sebab pro saya bisnis. lihat sekarang begini ya kan, semua program-programnya maaf di kacamata sebagai ekonom itu populis, ultra populis. Misalnya makan bergizi gratis, itu ultra populis ya kan. Yang dibutuhkan untuk makan bergizi gratis, hitungan-hitungan saya cuma 10 triliun juga bisa. Kenapa harus 300 triliun? Ini pertanyaan besar, sehingga orang bertanya ini proyek siapa di balik ini, ya kan, itu satu, ya kan. Nah misalnya tadi saya katakan mana ada sih anak-anak Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, kota-kota besar yang membutuhkan dan meminta itu, ya kan. Oleh karena itu batasi makan bergizi gratis kepada daerah-daerah tertinggal dan pakai sistem kupon, dan itu biayanya murah gitu loh ya. Mereka memang membutuhkan, bahkan di Papua sana ada videonya bahwa mereka sebetulnya tidak butuh, ya kan. Yang mereka butuh adalah sekolah gratis, ya kan, bukan makan bergizi gratis. Jadi ini dipaksakan sekali dengan angka yang fantastis 300 triliun. Coba bayangin, katanya akan menciptakan lapangan kerja 3 juta. Mana hasilnya lapangan kerja 3 juta? Ya kan ya, ini pemborosan yang sangat dahsyat. Terus ada lagi ya kan, baru awal naik aja Pak Presiden udah bilang upah minimum regional termasuk UMR naik 6,5%. Itu kan tidak pro bisnis. Nah, bagaimana mau menciptakan lapangan kerja kalau bisnisnya pada bangkrut? Kan itu poinnya. Ya kan saya tidak against pro rakyat, tapi please rakyat itu cuma bisa mendapatkan pekerjaan kalau bisnisnya jalan. Nah, bagaimana bisnisnya jalan yang dengan adanya preman-preman di lapangan ya, ormas-ormas yang memalakin para pebisnis? Kan itu poinnya Mbak ya. Lantas ada lagi cita-cita yang sangat luhur besar, katanya mau bikin koperasi 80.000 koperasi merah putih. Duitnya dari mana?
Ya kita ini pendapatan kita nih udah turun loh dari pajak dan non pajak selama 3 bulan pertama ini 1 triliun, artinya we have no money. Ya kan, lantas harus mendanai program-program yang ultra populis ini dengan nilai yang fantastis, 300 triliun untuk MBG, 300 apa 400 triliun untuk Koperasi Merah Putih, bangun 3 juta rumah. Duit siapa? My question, duitnya dari mana? Ya kan? Nah, oleh karena itu saya bilang kemarin masalah dana ini terkait dengan masalah Danantara. Kenapa saya bilang bank-bank harus dikeluarkan dari Danantara? Karena dikhawatirkan oleh investor, makanya kan didam kan saham-saham bank itu, dikhawatirkan oleh investor bahwa ini akan menjadi pundi-pundi ya daripada program-program pemerintah yang tadi saya katakan pemborosan yang luar biasa, ya mereka tidak bisa fundraising, akibatnya bank yang diambil. Makanya dibuang. Itu kan logikanya. Dan ini semua program-program yang dicanangkan tadi seperti bangun rumah 3 juta. No man. Yang namanya housing is driven by demand. Bukan oleh supply. Salah kalau you supply housing. Daya beli masyarakat makin turun. Ada seperti sekarang. Ya. Ada yang beli enggak. Akhirnya kan jadi rumah kuntilanak. Ya kan? Nggak ada yang tinggal situ, hantu kuntilanak pada main kartu, ya kan? Nginep ya kumpul kebo di situ kan? Jadi ini kan nggak lucu gitu loh ya. Harap pahami logika, narasi, reasoning, bagaimana membuat kebijakan yang benar gitu loh. Apalagi seandainya memang worst case scenario kita hadapi dari Trump ini, karena global ekonomi, akibat dari global ekonomi kita dapat spill over negatifnya, misalnya global crisis. Walaupun kita tadi udah berhasil menego dengan Trump, belum tentu loh kalau kita berhasil di dunia, karena dunia nih pasar ekspor kita pun akhirnya jadi melemah, ya kan begitu ya. Nah yang lebih parah lagi kalau ada capital flight, ya kan, kalau capital flight terjadi seperti yang kemarin terjadi sebelum Trump ya, bagaimana dolar udah mepet ke 16.700, 16.750, begitu Trump muncul sempat 17.000. Nah ini saya khawatirkan Mbak, kenapa? Dolar 16.500 saja setahu saya PLN cannot afford it. 16.500 saja PLN udah cannot afford it. Kenapa? PLN kan pembayarannya dalam US dollar kepada IPP, ya kan? Revenue-nya dalam bentuk rupiah. Currency mismatch. Saya bilang bisa-bisa nih ntar jam 7 mati lampu, jam 8 baru hidup lagi. Dibatasin. Karena tadi ya bukunya buruk. Belum lagi Pertamina, Mbak. Kan sama juga ya kasusnya ya. Jadi perhatikan masalah currency tadi. Sampai batuk, Prof. Iya. Saking bersemangat. Minum dulu, Prof. Thank you. Okay. Jadi itu yang ada dua pihak ya. Satu pihak dari real sektor, impact daripada global crisis nanti seandainya worst case skenario kita ambil. Yang kedua dari financial sector, larinya kapital. Sambil minum aja, Prof. Jadi kalaupun kita berhasil menego Trump, doesn't mean kita udah safe. Belum. Kita belum safe. Karena kembali lagi, ya kan, gini, dunia ini udah menjadi satu sebetulnya, dengan globalisasi. Walaupun sekarang ada polarisasi, pelan-pelan yang terjadi adalah deglobalisasi, tapi tetap kita masih dalam satu kesatuan sistem yang namanya supply chain. Ya kan ya, satu negara kena, negara lain bisa kena Mbak. Karena satu rantai kena, yang lain bisa kena dampaknya, termasuk kita gitu loh ya. Jadi kita belum free sama sekali otarki, bisa berdiri sendiri. Kita nih masih menjadi satu elemen dalam sistem global tadi, satu mata rantai dalam rantai global tadi. Ya kan ya. Jadi mau tidak mau, walaupun kita sudah berhasil menego Trump, bukan berarti kita udah aman. Betul. Ya karena kita butuh kolektif ya. Betul. Semuanya harus aman. Ini semuanya harus aman gitu lah. Nah, jadi poin saya adalah kembali lagi, anggap aja ini satu teguran buat kita dengan Trump shock ini untuk membenahi ekonomi kita sendiri. Satu, ya kan, efisiensi daripada bisnis tadi, ya kan. Dua, harus pro bisnis, ya kan. Sebab kalau pro rakyat adalah ujung-ujung yang menghasilkan program-program pemborosan yang sangat dahsyat. Seperti tadi saya katakan, makan bergizi gratis itu perlu cuma 10T, 15T, kenapa harus 300T? Gitu loh ya. Dan diberikan kepada mereka-mereka yang memang tidak membutuhkan. Kenapa kalau BBM disubsidi, orang pada komplain? Ini subsidi total kepada mereka yang mampu. Ya kan ya? Kok malah dibiarkan, malah disengaja?
Ya, logikanya kan gitu. Yang kedua, kembali lagi lah, ya kasus-kasus yang di mata masyarakat, di mata investor ini membuat Indonesia tidak menarik, itu diberesin. Penegakan hukumnya. Iya, yang saya khawatir Mbak, dengan kasus fiskal kita yang tidak kuat, tidak tahan ini ya, karena program-program yang boros tadi, saya khawatirnya bulan Juni nanti, sovereign rating kita di downgrade loh. Kalau sovereign rating kita yang triple B sekarang di downgrade 1 notch lower, itu dolar bisa ngacir lah Mbak.